Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di matematik kelas 9 ini, di pertemuan ke-8 kita udah masuk bab yang kedua. Bab yang kedua kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Hari ini kita akan belajar dua teori. Yang pertama bentuk persamaan kuadrat dan yang kedua adalah diskriminan. Kita masuk yang bentuk pertama. Persamaan kuadrat dia memiliki bentuk umum ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya yaitu A X pangkat 2 plus B X plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Perlu diketahui di persamaan kuadrat ada beberapa istilah yang kita kenal. Ada yang namanya variabel. Yang kedua, ada namanya koefisien. Dan yang ketiga, ada yang dikenal dengan konstanta. Kita bahas yang pertama, siapa itu variabel? Variabel itu adalah pengganti atau bahasa kita itu huruf. Ini adalah variabel. Maka yang dinamakan sebagai variabel adalah X-nya. Terus yang kedua ada koefisien. Koefisien itu dilihat variabel yang memiliki angka. Di sini angkanya masih dalam bentuk umum ya, masih dalam bentuk huruf, yaitu koefisien dari X kuadrat yaitu A dan koefisien dari X yaitu B. Yang kedua atau yang ketiga ada yang dinamakan sebagai konstanta, yaitu dia yang berdiri sendiri tidak memiliki variabel, yaitu konstantanya C. Kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini ada bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Maka kalau kita tentukan variabelnya, variabel terus koefisien dan konstanta. Siapa variabelnya? X ya. Koefisiennya dari X kuadrat siapa? Yaitu 1. Koefisien dari X yaitu 5. Konstantanya mana? Angka yang berdiri sendiri yaitu 6. Selanjutnya bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Bentuk atau jenisnya. Yang pertama, udah ya, ini bentuk yang pertama. X kuadrat plus 5X plus 6. Ini namakan persamaan kuadrat. Ada juga yang berbentuk X kuadrat plus 12X sama dengan 0. Ada juga yang berbentuk X kuadrat plus 6 sama dengan 0. Mereka ketiganya merupakan bentuk persamaan kuadrat karena ada variabelnya yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Makanya disebut sebagai persamaan kuadrat. Perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kita udah bisa tentukan ya. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Kalau yang ini A-nya 1, B-nya 12, C-nya ada ya, maka kita tulis 0. Kalau yang ini A-nya 1,
B-nya ada nggak? Nggak ada X yang berpangkat 1 ya. Maka B-nya 0, C-nya 6. Ini ya, ini bentuk persamaan kuadrat. Masuk yang kedua, yaitu menentukan jumlah akar persamaan kuadrat menggunakan diskriminan. Yang kalian perlu ketahui, apa itu rumus diskriminan? D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Makanya kalian harus tahu A, B, C-nya itu siapa aja. Yang pertama ada sifat diskriminan jika D-nya lebih besar atau diskriminannya lebih besar daripada 0. Maka dia memiliki dua akar real dan berbeda. Contoh, misalkan ada X kuadrat ditambah 4X min 12 sama dengan 0. Maka kita cari diskriminannya ya. D sama dengan, masukkan rumusnya, B kuadrat min 4AC sama dengan, kita harus tahu A-nya mana. A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 12. Kita masukkan ke sini. Maka B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4, hanya masukkan 1, C-nya negatif 12. Maka 16 dikurang 4 kali negatif 12 berapa? Negatif 48. Min ya, min ketemu min jadi plus, maka 16 ditambah 48. Berapa hasilnya? 6, 8, 14, 5, 64 lebih besar dari 0, maka dia memiliki dua akar real yang berbeda. Masuk yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0 ya, maka kita contoh ke bentuk persamaannya, dia X kuadrat plus 8X plus 6 sama dengan 0 ya, plus 16. Maka kita masukkan ke rumusnya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita tentukan A-nya 1, B-nya 8, C-nya 16. Maka masuk ke sini, B-nya 8 pangkat 2, 4, A-nya 1, C-nya 16. Maka 8 kuadrat 64 dikurang 4 kali 16, 64, maka hasilnya 0. D sama dengan 0, maka dia memiliki dua akar yang kembar. Nanti bentuk akarnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, ada diskriminan kurang dari 0 ya. Kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini X kuadrat min 3X plus 18 sama dengan 0. Maka kita masukkan diskriminannya, B kuadrat min 4AC. Kita tentukan A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 18. Maka negatif 3 dikuadratkan dikurang 4, A-nya 1, C-nya 18. Min 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali 18, 4, 8, 32, sini 72 ya. Maka 9 dikurang 72 berapa? 63, negatif. Karena ini negatif 63, berarti artinya D-nya kurang dari 0. Dia tidak memiliki akar.
masuk ke sini. Yang dimaksud dengan akar real kembar nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Akar real kembar itu adalah dia x plus 4 x plus 4. Ini yang dimasukkan dengan dua akar real kembar. Ini kalau dikalikan hasilnya persamaan. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.